Kita masih membahas terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan mental kita dan sudah tergabung bersama kami. Ini adalah psikiater dan juga dokter spesialis kedokteran jiwa Erikson Arthur Siahaan. Mas Erikson, selamat siang. Selamat siang Mas Jason dan juga Mbak Jessica. Iya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mas, ini kan berangkat dari beberapa kasus bahkan yang belakangan terjadi ada bunuh diri, spekulasinya mengarah ke mental health atau gangguan kesehatan mental yang terganggu. Sebenarnya bisa dilihat nggak sih bagaimana mendeteksi orang yang terkena kesehatan mental atau enggak? Karena kalau dari fisik kan nggak kelihatan biasanya. Ya, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang kesehatan mental itu terkadang tidak bisa terlihat secara kasat mata ya. Memang ada ungkapan yang mengatakan bahwa tidak semua luka itu kelihatan ya. Bahwa memang ada hal-hal terkait dengan tekanan secara mental emosional itu yang mungkin terlihat di luar itu baik-baik saja, tapi memang itu sudah sangat membekas di dalam diri seseorang yang baik secara pikiran, perasaan, dan perilaku. Memang kalau masih dalam tahap awal tekanan mental yang baru-baru saja dialami bisa saja orang itu masih terlihat baik-baik saja. Tapi ketika mereka tidak bisa mampu untuk menghandle fisik mereka, tidak bisa menghandle lagi apa yang mereka pikirkan dan rasakan, biasanya mulai ada perubahan pelan-pelan. Ya, bisa saja terkait dengan kehilangan seseorang yang mereka sayangi, bisa saja terkait dengan situasi di luar yang tidak kondusif, terlalu menekan mereka. Pelan-pelan itu yang pasti bisa mereka itu pelan-pelan jadi menarik diri, atau mereka jadi lebih mudah teriritasi atau lebih mudah tersinggung. Bisa juga mereka itu terlihat jadi lebih tidak bisa menikmati aktivitas hari-hari, merasa putus asa, dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka, ya, kualitas hidup seseorang. Dan hal tersebut perlu kita deteksi lebih awal karena di mana-mana lebih baik untuk kita mencegah dibanding untuk mengobati ya. Jadi kita sebagai masyarakat perlu meningkatkan awareness, dan hal ini merupakan momen yang sangat baik ya, di mana saat ini kita sedang memperingati atau merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan tema besar kesehatan mental adalah hak asasi dari semua manusia. Artinya semua orang itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental dan juga berhak untuk bisa mempunyai kesehatan yang menyeluruh, bukan hanya fisik saja tapi juga kesehatan secara jiwa, seperti itu. Mas Erikson, tapi banyak sekali anggapan untuk menemui profesional ini masih tabu. Ya. Terutama anak-anak mungkin yang belum banyak diberikan pendidikan terkait dengan betapa pentingnya untuk mental health itu sendiri. Nah, bagaimana nih Mas kalau melihat dengan adanya anggapan-anggapan seperti ini? Ya, jadi memang masih banyak stigma ya yang dirasakan oleh sebagian orang ya, bahwa kalau orang datang menemui praktisi kesehatan mental itu orang yang lemah ya, orang yang dianggap kurang bersyukur, atau orang yang perlu dijauhi seperti itu. Nah, kita bersyukur bahwa hari demi hari kampanye tentang kesehatan mental itu sudah semakin masif ya, bahwa setiap orang bisa kok sedang merasa tidak baik-baik saja dan butuh pertolongan ya. Dengan adanya edukasi terus-menerus secara masif dengan cara yang tepat gitu, diharapkan stigma-stigma tersebut itu akan semakin terkikis hari demi hari. Jadi yang membuat seseorang itu akan berusaha untuk mendapatkan pertolongan gitu ya. Jadi barrier-barrier atau penghalang itu diharapkan pelan-pelan akan terkikis. Jadi ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, tidak apa-apa kok orang yang mengalami gangguan itu bisa pulih kok, bisa lagi kembali ke masyarakat untuk bisa menjalani hidupnya. Ya, jadi sekarang ini kan sudah banyak sekali layanan-layanan kesehatan mental yang mudah atau bisa diakses ya. Ada yang layanan kesehatan di rumah sakit, di klinik, ada juga yang ditanggung oleh asuransi dan juga BPJS ya. Jadi saat ini untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan mental itu sudah semakin mudah seperti itu. Oke. Tapi memang tergantung kembali lagi ke seberapa ya Mas ya level dari gangguan mental health itu sendiri, karena nanti penanganannya juga akan berbeda. Tapi yang menarik begini Mas Erikson, tadi kami juga sudah blast polling di awal. Bagaimana kemudian menjaga kesehatan mental? Ternyata yang pilih liburan atau healing itu cukup tinggi 75%, kemudian yang ke psikiater itu malah justru masih sangat rendah 0%, dan yang pilih kemudian untuk curhat ya ini sekitar 25%. Nah, kita bahas dulu yang paling tinggi 75%. Apakah liburan atau healing apapun itu bentuknya bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan stres atau gangguan mental itu, Mas Erikson? Ya, jadi kita perlu bedakan dulu apakah seseorang tersebut
sudah mengalami gangguan atau masih mengalami stres atau tekanan yang bisa ditolerir ya. Kalau kita bicara tentang jalan-jalan ya atau yang sering dikonotasikan oleh masyarakat itu healing, itu memang salah satu bentuk mekanisme coping untuk meredakan stres ya. Siapapun itu bisa melakukan. Kalau hal tersebut belum sampai jatuh ke dalam sebuah gangguan ya. Saya sendiri atau Mas atau Mbak mungkin kalau merasa sedang jenuh, merasa berbeban berat, bisa kan kita atur waktu di weekend jalan-jalan. Tapi hal tersebut sebagai salah satu cara untuk pencegahan ya, pencegahan terjadinya sebuah gangguan. Tapi kalau orang sudah sampai jatuh ke dalam sebuah gangguan mental ya yang harus didiagnosis oleh para profesional kesehatan mental, itu tidak bisa lagi tuh yang namanya hanya sebatas jalan-jalan ya, itu tidak bisa, tapi perlu treatment menyeluruh dan juga berkesinambungan seperti itu. Iya. Mas, tapi kalau melihat dengan adanya banyak kasus akhir-akhir ini tren bisa dikatakan ya tren bunuh diri yang meningkat begitu. Dan ini kalau kita lihat tadi Jason juga sempat mengatakan kalau kita lihat ini di generasi yang justru di Gen Z, karena kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir malah ya kasus upaya bunuh diri, kemudian beberapa memang benar-benar menjadi korban bunuh diri ini terjadi karena depresi. Mas, adakah terkait dengan ininya ya latar belakangnya kenapa sih rata-rata mereka memilih untuk bunuh diri? Apakah mereka karena kesepian, memang tidak punya akses untuk ke profesional, atau rata-rata ada alasan lain kah, Mas? Ya, jadi kalau kita bicara tentang suicide atau fenomena bunuh diri ini merupakan hal yang sangat kompleks ya. Jadi bukan hanya serta-merta seseorang itu kehilangan atau merasa tidak punya harapan dalam hidup, tapi ini merupakan fenomena yang sangat kompleks. Tapi yang memang sering terjadi di masyarakat, bunuh diri itu banyak dipandang sebagai salah satu cara untuk melarikan diri atau untuk lari daripada masalah seperti itu ya. Jadi sebuah cara yang dipakai oleh beberapa orang ya seperti itu. Nah, hal tersebut kompleks sekali. Ada yang karena kehilangan orang yang disayangi, ada karena merasa tidak punya harapan lagi untuk masa depan. Seperti itu ya. Jadi banyak kondisi gangguan mental yang bisa berujung pada tindakan atau perilaku diri ini ya, seperti kondisi depresi, kondisi gangguan psikotik atau penyalahgunaan narkotika pun, atau orang-orang yang di dalam kondisi halusinasi ya, tidak bisa membedakan realita dan realita, itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya bunuh diri. Ya, ada kompleksitas begitu yang dialami oleh seseorang yang memang mengalami gangguan mental sehingga kemudian memutuskan untuk bisa bunuh diri. Tapi yang jelas yang sudah disampaikan adalah pencegahan dini, itu yang pertama. Kemudian memang kalau sudah mengalami yang namanya gangguan mental harus ditangani oleh profesional karena penanganannya ini bisa berbeda-beda begitu ya. Terima kasih Mas Erikson, psikologi dan juga dokter spesialis jiwa telah bergabung bersama kami di Newsline. Semoga bermanfaat dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Mas Erikson. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.